Perkenalkan, nama saya Ica Siti Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 3403180141. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Somantri dengan nomor induk mahasiswa 3403180140, kelas akuntansi E semester 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meta Nopiana dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Asia. Saya dari kelompok 3 dengan nomor induk mahasiswa 3403180138. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Dalam menganalisis sebuah sistem, digunakan desain dan teknik dokumentasi sistem, serta hal lain yang terkait dengan sistem itu sendiri. Dokumentasi ini meliputi bentuk naratif, bagan alir atau flowchart, diagram, dan materi tertulis lainnya yang di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana sebuah sistem tersebut bekerja. Informasi ini meliputi siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana data tersebut dimasukkan, diproses, disimpan, sehingga menghasilkan sebuah informasi, serta bagaimana pengendalian sistem tersebut. Nah, dalam bab ini kita akan membahas apa saja sih alat-alat yang digunakan dalam dokumentasi akuntansi ini. Alat yang pertama yaitu ada diagram arus data, dan yang kedua ada bagan alir atau flowchart. Bagan alir ini terbagi menjadi 3, yaitu bagan alir dokumen atau flowchart dokumen, kemudian bagan alir sistem atau flowchart sistem, dan bagan alir program. Nah, alat-alat ini dilengkapi dengan deskripsi naratif sistem, yaitu sebuah penjelasan tiap tahap mengenai komponen dan interaksi sistem. Untuk alat yang pertama yaitu ada diagram arus data atau data flow diagram, atau bisa disingkat dengan DFD. DFD ini mendeskripsikan arus data dalam sebuah organisasi untuk mendokumentasikan sistem yang sudah ada dan merencanakan sistem yang baru. Kemudian ada pula elemen-elemen dalam DFD. Yang pertama ada sumber dan tujuan data. Dalam DFD ini, sumber dan tujuan data mewakili suatu organisasi atau individu yang mengirim atau menerima data yang dihasilkan sistem. Kemudian yang kedua ada arus data. Arus data di sini mewakili arus data antara pemrosesan, penyimpanan, serta sumber dan tujuan data. Kemudian yang ketiga ada proses. Proses di sini merupakan proses transformasi data keuangan yang diterima. Kemudian yang keempat ada penyimpanan data, yaitu sebuah tempat penyimpanan data baik secara permanen atau temporer. Dalam DFD ini tidak memperlihatkan media penyimpanan secara fisik seperti disk dan kertas, tetapi bersifat deskriptif. Kemudian yang kelima yaitu ada kamus data. Kamus data ini menggambarkan deskripsi semua elemen data seperti penyimpanan dan arus data pada sebuah sistem. Mungkin sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya yang tadi masih terkait dari data flow diagram ataupun DFD. Pada sistem, DFD itu memiliki 4 simbol dasar. Yang pertama bisa dilihat di samping saya itu ada bulat, itu simbol gelembung. Simbol gelembung menggambarkan suatu entitas atau proses yang masuk, aliran data diubah menjadi aliran data keluar. Yang kedua itu simbol panah atau bisa disebut simbol aliran data. Simbol aliran data ini yang mewakili sebuah jalur untuk data masuk pada sistem ataupun keluar pada sistem tersebut. Yang ketiga itu kotak, bisa disebut simbol entitas eksternal. Simbol entitas eksternal ini menggambarkan sebuah sumber ataupun tujuan data di luar sistem tersebut. Yang keempat, yang terakhir itu ada 2 garis seperti jalan, itu disebut simbol penyimpanan data.
Nah, pada simbol penyimpanan data ini mewakili suatu tempat di mana data tersebut disimpan. Nah, di DFD juga memiliki elemen-elemen dasar diagram arus data. Bisa dilihat ada bagannya itu, yang A itu sumber data, yang B arus data itu yang panah, ke proses itu bisa langsung ke tujuan ke bawah yaitu, ataupun juga bisa proses lagi yang di F juga itu bisa langsung disimpan, dan juga bisa langsung ke tujuan data yang K ini. Nah, seperti itu bisa diperhatikan ya terkait dari bagan elemen-elemen dasar diagram arus data. Nah, untuk selanjutnya, ketika kita ingin menggambarkan data flow diagram, ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu, kita perlu memahami situasi sistemnya terlebih dahulu. Yang kedua, mengabaikan aspek tertentu dalam sistem tersebut, dimisalkan nih, proses pengendalian dan kegiatan pengendaliannya. Yang ketiga, menetapkan batasan sistem. Yang keempat, mengembangkan diagram konteks. Yang kelima, mengidentifikasi seluruh arus data yang masuk ataupun keluar dari batasan sistem, termasuk asal data dan susunan akhirnya. Yang keenam itu mengelompokkan arus data, mana yang terdiri dari satu atau lebih bagian data. Yang ketujuh, mengidentifikasi proses transformasi. Yang kedelapan, mengelompokkan proses transformasi. Yang kesembilan, mengidentifikasi seluruh file atau penyimpanan data. Yang kesepuluh, mengidentifikasi seluruh sumber data dan tujuan data. Yang kesebelas, memberi nama seluruh elemen data flow diagram. Yang kedua-belas, membagi data flow diagram ke dalam subdivisi. Yang ke-13, memberi nomor urut pada setiap proses. Nomor 14, mengulangi prosesnya, dan yang terakhir itu menyiapkan kopi akhir. Nah, di poin 12 itu ada pembagian DFD dalam subdivisi. Nah, pembagian DFD dalam subdivisi ini bertujuan untuk menyediakan peningkatan jumlah rincian dan informasi mengenai arus data yang lebih rinci, termasuk bagian-bagian yang terlibat di dalamnya. Tingkatan data flow diagram yang paling tinggi dinamakan diagram konteks, yaitu diagram yang memberikan deskripsi secara ringkas dan umum. Pada diagram konteks menunjukkan sistem pemrosesan data dan entitas eksternal yang merupakan sumber serta tujuan dari input dan output sistem tersebut. Sekian materi dari saya. Kemudian akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang konteks diagram. Di sini ada dua entitas ya, yaitu ada customer dan bank. Lalu di bawahnya ada sistem informasi. Customer memasukkan data pembayaran ke dalam sistem informasi yang diterima dari customer. Lalu dari sistem informasi tersebut menyetorkannya ke bank. Nah, selanjutnya yaitu bagan alir atau flowchart. Bagan alir yaitu teknik analisis yang dipergunakan untuk mendeskripsikan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir menggunakan simbol-simbol untuk mendeskripsikan prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan perusahaan dan data yang melalui sistem. Simbol-simbol yang dibagi menjadi 4 kategori yaitu 1. Simbol masukan atau keluaran. Yang kedua, simbol pemrosesan. Yang ketiga, simbol penyimpanan. Yang keempat, simbol arus lain-lain. Yang pertama, simbol masukan atau keluaran mewakili alat atau media yang memberikan input untuk atau mencatat output dari suatu pemrosesan. Yang kedua, simbol pemrosesan
menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk memproses data. Yang ketiga, simbol penyimpanan mewakili alat yang digunakan untuk menyimpan data. Yang keempat, simbol arus lain-lain menunjukkan arus data dan barang suatu awal atau akhir dari bagan alir. Waktu keputusan dibuat dan waktu yang menambah catatan penjelasan dalam bagan alir. Bagan alir terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Bagan alir dokumen, 2. Bagan alir sistem, dan bagan alir program. Yang selanjutnya, flowchart simbol. Yang pertama, simbol dokumen, yaitu simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Yang kedua, simbol manual keying, yaitu simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Yang ketiga, simbol display, mencatat keluaran dalam layar monitor. Yang keempat, komputer proses, yaitu pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Yang kelima, manual proses, pengolahan secara manual atau operasi manual yang tidak menggunakan komputer. Yang keenam, general output atau input, menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Yang ketujuh, disk, menunjukkan output atau input menggunakan disk. 8. Tab, menunjukkan menggunakan pita magnetik. Yang ke-9, paper, yaitu file non-komputer yang diarsipkan. 10. Start atau stop, permulaan atau akhir program. Yang ke-11, on-page connector, yaitu penyambung bagian-bagian flowchart yang berada pada suatu halaman. 12. Off-page connector, penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Arus data, yaitu yang berada pada halaman data atau arus aliran program. Yang ke-14, telecommunication link, yaitu transmisi data melalui channel komunikasi. Yang ke-15, pita transmisi, yaitu menggambarkan penyimpanan total control batch secara manual. Ini saya akan memaparkan materi mengenai bagan alir, yaitu ada 3. Yang pertama, bagan alir dokumen, yang kedua, bagan alir sistem, dan yang ketiga, bagan alir program. Bagan alir dokumen sendiri adalah bagan alir yang mendeskripsikan arus dokumen dan informasi di antara bidang tanggung jawab dalam suatu organisasi yang berguna untuk menganalisis kecukupan prosedur pengendalian di dalam suatu sistem, seperti pemeriksaan internal dan pemisahan fungsi. Bagan alir pengendalian internal bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi pengendalian internal dalam suatu organisasi. Untuk bagan alir sistem sendiri, ia menunjukkan hubungan antara input, proses, dan output dalam suatu sistem informasi akuntansi. Untuk selanjutnya yaitu bagan alir program, menunjukkan urutan proses secara logis yang dilaksanakan oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Berikut merupakan contoh dari bagan alir sistem penjualan. Ketika seluruh data penjualan telah diterima, maka kemudian data-data tersebut akan disimpan di dalam file sebagai data penjualan melalui media disk dalam suatu komputer. Kemudian pada akhir hari, data tersebut akan diteruskan ke dalam komputer-komputer sistem by system, kemudian akan diringkas dan akan mencetak total batch. Total batch sendiri adalah jumlah dari setiap numerik barang-barang yang terdapat dalam setiap transaksi yang diproses, yaitu transaksi penjualan yang masuk. Nah, setelah data tersebut diringkas, kemudian data tersebut akan diproses
Dan nilai total batch kali lagi akan dibuat dan dicetak. Nilai-nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai total batch yang dibuat sebelum pemrosesan, dan seluruh kesalahan serta pengecualian akan dilakukan rekonsiliasi. Database piutang usaha, persediaan, penjualan, dan pemasaran, serta buku besar semuanya akan diperbaharui. Sehingga para pemakai dapat mengakses file kapan saja dengan menggunakan sistem pemrosesan pertanyaan. Sehingga pada akhirnya sistem ini akan menghasilkan laporan standar yang memungkinkan pemakai mengakses data yang dibutuhkan untuk suatu analisis khusus. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada gambar, terdapat dua bagan alir. Yang pertama bagan alir program dan yang kedua bagan alir sistem. Keduanya saling berhubungan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, pada bagan alir program, biasanya kita melakukan input berupa angka, contohnya, kemudian masuk ke tahap proses dan sistem akan memproses input data tersebut. Kemudian, pada bagan alir sistem, melakukan pengerjaan dan pemrosesan yang input data yang tadi yang telah kita masukkan diinput lagi, kemudian pengecekan kondisi, apakah kondisinya sudah terpenuhi. Misalnya ketika ketentuannya kita menggunakan numerik atau angka, namun kita memasukkan alfabet atau huruf. Nah, ketika kondisi tersebut tidak terpenuhi, otomatis penginputan data tersebut harus diulangi. Namun ketika data yang sudah kita masukkan itu valid atau terpenuhi kondisinya, maka proses akan dilanjutkan dengan melakukan perhitungan. Setelah itu catatan akan diperbaharui dan kemudian kembali lagi ke pemrosesan yang di bagian alir program dan disimpan, kemudian di output atau dikeluarkan hasilnya seperti apa. Baik, sekian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan.